Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah keanekaragaman hayati khususnya yang ada di Indonesia. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai tingkat keanekaragaman hayati dan juga tipe-tipe ekosistem. Nah, bagi kalian-kalian yang belum belajar materi sebelumnya, pada bab keanekaragaman hayati, silakan kalian tonton video keanekaragaman hayati part 1 terlebih dahulu. Baru kemudian lanjut ke video yang ini ya, keanekaragaman hayati part 2. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Disimak baik-baik ya. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia itu merupakan negara maritim yang terdiri atas banyak pulau. Pulau di Indonesia itu lebih dari 18.000. Nah, karena keadaan geografis Indonesia, maka keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangatlah tinggi. Baik itu dari floranya, faunanya, maupun mikroorganismenya. Bahkan Indonesia itu dikenal sebagai negara mega biodiversitas, selain negara Brazil dan Zaire ya. Yang namanya aja mega biodiversitas. Mega itu artinya sangat besar. Biodiversitas artinya adalah keanekaragaman hayati. Jadi, mega biodiversitas itu adalah keanekaragaman hayati yang sangat besar. Indonesia itu mendapatkan peringkat pertama dengan kekayaan spesies mamalia. Lalu juga mendapatkan peringkat pertama dengan kekayaan spesies kupu-kupu yang berwarna-warni. Lalu juga mendapatkan peringkat ketiga dengan kekayaan spesies reptil. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi lainnya yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Nah, yang perlu kita garis bawahi, ternyata di Indonesia juga memiliki banyak spesies endemik. Jadi spesies endemik ini terjadi karena adanya pulau-pulau di Indonesia yang terisolasi dalam waktu yang cukup lama, sehingga muncullah spesies lokal yang khas. Contohnya, itu ada burung maleo, terus ada katak tanpa paru-paru, terus ada burung jalak Bali, dan lain sebagainya ya. Pokoknya unik-unik. Nah, oke, next, lanjut. Kondisi geografis Indonesia itu ternyata mempengaruhi penyebaran flora dan faunanya. Nah, kita bahas di sini penyebaran floranya dulu ya. Jadi flora itu artinya tanaman atau tumbuhan. Jadi flora di Indonesia itu adalah flora tipe Malaysiana. Kawasan Malaysiana itu seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua ya. Nah, berdasarkan ahli botani Van Welzen dan Silip itu tahun 2009 itu berpendapat bahwa penyebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Ada wilayah Sunda, terus juga ada wilayah tengah, dan ada wilayah Sahul. Nah, di sini di kawasan atau wilayah Sunda itu ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali ya. Contoh floranya pada kawasan atau wilayah Sunda ini adalah flora dari family Dipterocarpaceae atau pohon keruing. Terus juga ada tanaman dari family Nepenthaceae. Jadi Nepenthaceae itu adalah tanaman yang memakan serangga. Contohnya adalah tanaman Nepenthes atau kantung semar. Kemudian di wilayah tengah ini ya. Jadi wilayahnya dibatasi oleh garis Wallace. Nah, pada wilayah tengah ini flora-floranya sangat khas, sangat unik, pokoknya endemik ya. Contohnya itu adalah leda. Kemudian pada wilayah timur atau Sahul, contoh floranya adalah sagu, Metroxylon sagu. Dan juga ada tumbuhan dari family Myristicaceae atau tanaman pala ya. Nah, berdasarkan ahli geografi dan ahli botani juga sekaligus yang namanya adalah Franz Wilhelm Junghun, ternyata penyebaran flora di Indonesia terbagi juga menjadi beberapa kawasan berdasarkan tinggi daerahnya ya. Nah, di sini tingginya dari 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Berarti di sini adalah dataran rendah atau di daerah sekitar kawasan hutan mangrove. Nanti kita akan ketemu dengan mangrove atau bakau. Terus juga kita akan menemukan tanaman pandan,
kayu api, bogem. Nah, semakin ke daratannya, nanti kita akan menemukan tanaman kelapa, tebu, padi, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian naik lagi ke ketinggian 700 sampai 1500 meter, itu nanti kita akan menemukan tanaman teh, karet, kopi, dan kina. Kemudian pada ketinggian 1500 sampai 2500 meter, nanti kita akan menemukan tanaman pinus atau cemara, atau anggrek tanah, dan juga ada tanaman beri ya. Kemudian naik lagi, semakin tinggi, di ketinggian lebih dari 2500 meter. Berarti kawasan ini adalah kawasan pegunungan yang sangat dingin. Nanti kita akan menemukan lichen, terus tanaman lumut, terus ada tanaman edelweiss. Next. Sekarang kita masuk ke penyebaran fauna. Kalau tadi flora adalah tanaman atau tumbuhan, sekarang fauna itu adalah hewan. Nah, jadi berdasarkan ahli zoologi, fauna di Indonesia yang bagian barat ternyata faunanya itu mirip dengan fauna yang ada di Asia Tenggara atau tipe-tipe oriental ya. Sedangkan di sini pada bagian timur, faunanya itu mirip dengan kawasan Australia atau tipe Australis. Nah, jadi penyebaran fauna itu dibagi menjadi 3 kawasan. Ada kawasan Indonesia bagian barat, terus ada kawasan peralihan, terus ada kawasan bagian timur. Nah, Indonesia bagian barat itu dibatasi oleh garis imajiner. Namanya adalah garis Wallace. Jadi garis Wallace ini antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi, terus juga antara Bali dan Lombok ya. Nah, di sini kan Bali dan Lombok itu pulaunya berdekatan. Tetapi fauna yang hidup di antara kedua pulau tersebut sangat berbeda tipenya. Jadi di sini antara Bali dan Lombok itu dipisahkan ya. Jadi kalau Bali masuknya ke kawasan Indonesia bagian barat. Sedangkan Lombok itu masuknya ke kawasan peralihan. Nah, di sini pada kawasan Indonesia bagian barat, pulau-pulaunya itu ada Pulau Sumatera, terus ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Nanti fauna yang akan kita temukan pada kawasan ini adalah fauna tipe oriental seperti harimau, macan tutul, gajah, badak Jawa, banteng, orang utan, wau-wau, lutung, beruang madu, merak hijau, dan burung jalak Bali. Kemudian di sini di bagian tengah atau kawasan peralihan ya, namanya aja peralihan. Berarti di kawasan ini itu ada peluang faunanya itu campuran antara tipe oriental dengan tipe australis. Kawasan peralihan itu pada bagian baratnya dibatasi oleh garis Wallace, terus di bagian timurnya dibatasi oleh garis Lydekker. Jadi pulau-pulaunya pada kawasan peralihan itu ada Pulau Sulawesi, Maluku, terus ada Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini ada garis Weber ya. Garis Weber itu adalah garis keseimbangan. Jadi di sini faunanya itu antara lain ada anoa atau Bubalus sp, terus ada komodo, Varanus komodoensis, terus ada babi rusa, terus ada maleo, Macrocephalon maleo, duyung, dugong, khusus beruang, burung rangkong, kupu-kupu Sulawesi, soa-soa, dan kakatua putih berjambul merah. Lanjut, kita ke kawasan Indonesia bagian timur. Di kawasan Indonesia bagian timur berarti dibatasi oleh garis Lydekker. Nah, kawasan ini berarti Pulau Papua ya, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Berarti di sini adalah tipe australis. Nanti kita di sini akan menemukan fauna yaitu kanguru pohon. Nah, terus yang menjadi ciri khas fauna di Indonesia bagian timur itu juga adalah burung-burung ya. Jadi burung-burung di Indonesia bagian timur itu bulu-bulunya sangat cantik. Burung-burungnya itu memiliki bulu-bulu yang berwarna-warni. Contohnya itu adalah kakatua raja, ada kasuari, terus ada cendrawasih, terus ada katsuri, dan lain sebagainya. Lalu hewan yang lainnya yang dapat kita temukan itu ada ular sanca, terus ada buaya juga, terus ada walabi kecil. Nah, oke, memang pada materi ini sebenarnya sederhana, cuman kompleks ya. Sederhana
tapi kompleks. Kompleksnya itu karena memang banyak nama-nama hewannya ya. Jadi salah satu cara supaya kita itu lebih gampang dan tidak mudah lupa mengenai materi ini adalah kita harus hafal nih nama-nama pulaunya, terus gambar-gambar pulaunya, letak-letak pulaunya. Jadi di sini adalah kalau pulaunya seperti ini adalah Pulau Sumatera. Ini pelajaran SD loh. Kalau misalnya kita nggak tahu nama-nama pulaunya, berarti coba kalian ngulang lagi materi SD. Oke, jadi ini adalah Pulau Sumatera, ini adalah Jawa, terus ini adalah Kalimantan, ini adalah Bali. Nah, ini adalah kawasan Indonesia bagian barat. Dibatasi oleh garis Wallace ya. Kemudian di kawasan peralihan itu ada Sulawesi, terus ada Nusa Tenggara, terus ada Maluku. Kemudian di bagian timurnya itu ada Papua. Seperti itu ya. Ingatnya di sini adalah tipe oriental. Di sini adalah tipe australis. Berarti kalau australis ingatnya adalah oh ada kangurunya gitu. Oke ya. Terus juga yang paling ciri khasnya itu di kawasan Indonesia bagian timur itu ada burung-burungnya. Burung-burungnya cantik-cantik warnanya, seperti itu. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Stay tune guys!